Reno, watch me do my thing. I feel fantastic. Watch me do my thing. Fantastic Reno. Di video ini gue mau nge-review HP yang baru aja launching dari Oppo Indonesia. Gue juga udah ngelakuin beberapa pengetesan dan hasilnya bener-bener di luar ekspektasi gue. Dan di akhir video gue akan ngasih tahu kalian apakah HP ini layak buat dibeli. So, tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Yap, kalau kita inget-inget udah lebih dari 3 tahun Oppo nggak ngeluarin seri Reno F-nya. Terakhir kalau gue nggak salah ada di tahun 2021 lewat Reno 5F yang speksnya cukup wah di zamannya. Dan setelah lama absen di tahun 2024 ini, Oppo kembali menghadirkan seri Reno F lewat Oppo Reno 11F 5G. Desain HP ini tuh terinspirasi dari alamnya Indonesia cuy. Buat yang gue pegang ini terinspirasi dari warna hijaunya pohon palem, yang juga jadi nama warna hijaunya. Ada juga pilihan warna lain yang namanya ungu koral dan biru laut. Buat yang warna biru lautnya recommended banget buat kalian pilih kalau beli Reno 11F 5G. Oke, kalau buat back cover yang warna hijau palemnya ini punya finishing matte yang feel materialnya itu kayak pakai material kaca. Padahal ini materialnya pakai polikarbonat cuy. Terus bentuknya juga flat. Di bagian bump kameranya ada aksen glossy yang bikin overall desain back covernya nggak monoton. Ditambah kalau kena cahaya kayak ada pancaran garis-garis yang pusatnya di bump kamera atas, yang mana itu adalah kamera utamanya. Pindah ke frame-nya walau masih pakai material polikarbonat, tapi bentuknya juga flat. Dan ada lengkungan di bagian pinggirnya, yang biasa disebutnya tuh 2.5D, yang efeknya bikin nyaman saat digenggam, nggak sakit. Ditambah ketebalan HP ini tuh cuma 7,54 mm dan bobotnya cuma 177 gram. Jadinya makin nyaman aja kalau genggam HP ini lama-lama. Buat desain layarnya, jujur aja, gue cukup suka karena udah pakai desain punch hole yang bentuknya cukup kecil. Ditambah bezel di semua bagiannya tuh simetris dan cukup tipis, yang otomatis jadi punya screen to body ratio-nya tuh cukup gede di 93,4%. Ditambah panel layarnya udah AMOLED berdimensi 6,7 inci Full HD Plus 1080x2412 pixel, yang punya refresh rate 120Hz dan touch sampling 240Hz dengan peak brightness-nya sampai 1100 nits. Panelnya juga udah 10 bit, terus udah 100% DCI IP3 white color gamut dan juga udah dukung HDR10+. Kalau dipakai buat nonton, layarnya bisa nampilin gambar dengan warna yang cukup vibrant, vivid tapi nggak oversaturated. Dia juga bisa nampilin detail gambar yang cukup tajam. Kalau dipakai di bawah terik sinar matahari, layarnya juga masih kelihatan jelas. Cuma pas gue iseng cek spesifikasi playback di Netflix, walau widefine-nya udah L1, tapi buat HDR capabilities-nya masih belum kebuka nih cuy. Padahal layarnya udah dukung HDR10+. Semoga aja di update selanjutnya HDR capabilities-nya ini bakal kebuka ya. Yang bikin tambah asik buat nonton pakai Reno 11F 5G, walau speakernya masih mono tapi keluaran suaranya cukup menggelegar cuy. Karena di sini ada fitur yang namanya ultra volume yang fungsinya buat maksimalin volume speakernya sampai 300%. Layarnya kalau dipakai buat main game juga cukup enak, smooth. Gua nggak pernah temuin miss touch atau delay touch. Aman nih buat nge-push rank. Terus fitur lain kayak fingerprint scanner juga udah in-display yang kecepatan bacanya menurut gua nggak terlalu cepat. NFC buat cek saldo uang elektronik juga udah ada. Pilihan tema always on display juga cukup banyak dan bisa selalu nyala. Terus lu juga nggak perlu worry kalau HP ini kena air karena Oppo Reno 11F 5G juga dilengkapi IP65 dust and splash resistant. Jadi aman nih kalau kena gerimis tipis-tipis. Terus buat daya tahan HP-nya sendiri, dari internalnya Oppo juga udah melakukan uji ketahanan yang mensimulasikan penggunaan bertahun-tahun. Buat penekanan tombol volume sebanyak 100.000 kali. Terus buat penekanan tombol power sebanyak 200.000 kali. Dan 20.000 kali colok cabut port Type-C-nya. Kira-kira kalau simulasinya kayak gitu, Oppo Reno 11F 5G tahan berapa lama pemakaian ya cuy? Yuk komen di bawah. Buat softwarenya, out from the box, Oppo Reno 11F 5G udah pakai ColorOS 14 yang berbasis Android 14. Dan ada beberapa fitur yang cukup menarik perhatian gua. Yang pertama adalah fitur file dock, yang jadinya dengan fitur ini kita dapat dengan mudah menyimpan gambar, teks atau file ke dalam file dock yang nantinya konten tersebut akan kita gunakan. Dan kita dengan mudah mengakses konten yang kita simpan tadi untuk dipakai di dalam file dock. Yang kedua adalah Smart Touch. Jadi dengan fitur ini kita dapat mengekstrak teks atau gambar yang kita inginkan cukup dengan melakukan screenshot dan drag konten tersebut ke dalam file doc tadi untuk diakses lagi nanti dengan mudah. Yang ketiga adalah Smart Image Mapping.
Sebenarnya fitur ini mirip-mirip sama fitur HP buah-buahan yang bisa nge-crop foto dengan cara menekan agak lama di area foto yang kita mau crop dan langsung kita bisa jadikan stiker WhatsApp. Di sini juga ada fitur yang namanya Trinity Engine yang gunanya untuk memberikan pengalaman memakai Reno 11F 5G menjadi lebih smooth dan lebih stabil yang dimaksimalkan dengan fitur yang namanya ROM Vitalization. Fitur ini berguna untuk menghemat penggunaan storage dengan cara mengkompres data yang tidak digunakan dan membuang files yang terduplikat. Fitur ini bisa menghemat penggunaan storage hingga 19 GB loh cuy. Dan kalau ngomongin storage, internal storage-nya dia juga cukup gede cuy di 256 GB. Tapi kalau kurang dia punya slot micro SD yang bisa sampai 2 TB, nggak bakal kehabisan storage dah tuh. Dan ditemenin RAM 8 GB yang bisa diekspand 8 GB lagi via virtual RAM. Kalau buat SoC-nya, Reno 11F 5G pakai SoC MediaTek Dimensity 7050 yang punya arsitektur 6 nanometer. Terakhir gua tes SoC ini ada di Reno 10 5G. Dan seingat gua, SoC ini buat optimalisasi untuk main game tuh masih agak kurang ya pada saat itu. Tapi gimana sekarang kalau di HP ini? Sebelum kita tes gaming, kita wajib tes sintetis dulu cuy. Kalau lihat Antutu skornya, dia dapat skor itu di 541 ribuan. Terus buat Geekbench 6 dia dapat single core-nya di 903 dan multi-core-nya di 2359. Dan terakhir CPU throttling-nya dia dapat skor 83%. Lumayan kenceng ya buat tes sintetisnya. Tapi sebelum tes gaming, gua setting layarnya dulu nih di refresh rate high dengan harapan semua game bakal jalan di FPS tertinggi. Dan kita langsung aja main game sejuta umat Mobile Legends. Reno 11F 5G dapat settingan grafik ultra super. Experience-nya selama gue main pakai HP ini tuh terbilang cukup enak ya. Tapi anehnya FPS yang gue dapet cuma mentok di 60 FPS. Padahal settingan supernya 90 FPS-nya kebuka nih cuy. Gue coba restart HP-nya, terus gue ganti settingan layarnya ke auto select, tapi tetap aja FPS-nya cuma mentok di 60 FPS. Dan ya, dapat rata-rata FPS-nya di 57 FPS. Harapan gue di update selanjutnya semoga settingan supernya bener-bener jalan nih cuy. Terus buat main PUBG Mobile dia dapat settingan itu Smooth Extreme dan HDR Ultra. Experience mainnya juga cukup asik, lancar, jarang banget frame drop di bawah 40 FPS. Kalau kita lihat grafiknya dia cukup lancar di sekitaran 50 sampai 60 FPS. Respon gyronya juga terbilang cukup real time, cepet, bisa diandelin banget buat ngeker-ngeker musuh. Dan dia dapat rata-rata FPS-nya di 53 FPS. Terus gue coba mainin Genshin Impact di settingan medium 60 FPS, dia juga masih sanggup cuy. Dan dia cukup lancar. Gue mainin lebih dari 30 menit, dia nggak pernah frame drop FPS sampai di bawah 30 FPS. Selalu di atas itu. Masih sangat-sangat playable lah di settingan medium 60 FPS di HP ini. Dan dapat rata-rata FPS-nya di 41 FPS. Kalau misalnya kalian belum puas dengan rata-rata FPS segitu, kalian bisa turunin settingan grafiknya di lowest cuy. Pasti rata-rata FPS-nya bakal lebih tinggi lagi. Buat baterainya dia juga udah pakai 5000 mAh yang menurut gua jadi standar baterai HP zaman now ya. Buat daya tahannya juga terbilang cukup oke. Kalau gua tes nonton YouTube 30 menit dia cuma berkurang 4% aja. Dan kalau buat scrolling TikTok 30 menit dia berkurang 5%. Terus baterai 5000 mAh-nya tadi ditemenin charger 67 watt. Terus rasanya nggak lengkap kalau kita ngebahas HP Oppo tapi nggak ngebahas kameranya. Secara mereka punya tagline The Portrait Expert. Tapi di sini nggak cuma portrait fotonya aja yang keren, kemampuan ngerekam videonya juga mantep. Nanti gue kasih tahu. Jadi Oppo Reno 11F 5G punya triple setup kamera dengan kamera utama 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Buat karakter hasil fotonya menurut gue warnanya cukup vibrant tapi cenderung ke arah natural. Dynamic range-nya juga cukup luas, separasi foreground dan background-nya tetap jelas. Warna awan dan langitnya juga lebih realistik, nggak terlalu over processing. Detail pada fotonya juga tajam sekalipun di kondisi di dalam ruangan. Skin tone dan white balance-nya juga natural. Buat foto portraitnya, potongan foreground dan background-nya juga cukup rapih. Nggak salah lah kalau dijulukin The Portrait Expert. Buat foto low light hasilnya juga masih bisa diandelin. Hasil foto masih tajam, warnanya juga masih vibrant.
dan detailnya masih cukup baik. Cuma di beberapa skenario, noise pada hasil fotonya masih agak berasa. Oke, ini adalah contoh video dari Oppo Reno 11F 5G di resolusi 1080p 60 fps. Oke, di sini gue memang ngetesnya nggak dalam keadaan cahaya banyak ya, siang-siang gitu. Ini sekitar jam 3 sore dan langitnya agak mendung, agak susah sekarang nyari cahaya matahari yang terang gitu ya. Karena mendung terus. Oke, di sini warnanya juga oke ya, lebih sedikit vibrant, tapi masih cukup natural. Terus kalau autofokusnya, ya autofokusnya mantep juga nih cuy. Oke, terus kalau misalnya kita cobain jalan kayak gini, dia ini ada ultra steady ya sebenarnya ya. Kalau misalnya kalian lihat video ini masih agak bergunjang-gunjang, sebenarnya di sini ada fitur ultra steady-nya. Tapi dia belum ada OAS memang ya. Kita cobain fitur ultra steady-nya di field of view segini. Nah, ini masih di 1080p 60 fps dengan ultra steady-nya on. Dia lebih nge-crop ya. Tapi otomatis dia lebih stabil. Ya, kalau kita lihat ini gue sambil jalan. Dia memang agak nge-crop lumayan jauh, tapi dia lebih stabil. Dan ini kestabilannya juga cukup bagus ya. Ini gue jalannya cuma ngasal aja. Oke, kalau misalnya kita lihat dynamic range-nya juga masih cukup bagus. Daunnya masih kelihatan di sana dan langitnya juga masih kelihatan separasinya dengan jelas. Dan dia nggak nutupin shadow ya, shadow masih tetap keangkat. Oke. Kayak gitu. Kita cobain di 4K nya ya kameranya. Oppo Reno 11F 5G bisa 4K nih kamera belakangnya. Nah, ini adalah contoh video dari Oppo Reno 11F 5G di resolusi 4K 30 fps. Ya, seperti ini. Warnanya masih tetap sama, masih cukup oke. Terus di sana langitnya juga kelihatan jelas. Langitnya lagi gelap banget. Ini mau hujan deras kayaknya. Oke, tapi dia kalau ultra steady-nya nggak hidup, memang agak goyang-goyang ya karena memang tidak ada OAS-nya. Tapi hasil videonya cukup bagus ini sebenarnya. Oke, kita pindah ke kamera depan. Oke, ini adalah contoh video dari Oppo Reno 11F 5G di resolusi 1080p 30 fps dengan bisa dibokeh-bokehin gini, bisa dibelur-belurin gini. Ini f-nya 2.8, dia bisa bokeh-bokehan, bisa portrait video. Nice. Ini warnanya juga masih oke ya, skin tone-nya ya. Skin tone-nya masih bagus banget, terus detailnya juga lumayan bagus, tapi dia memang karena videonya portraitnya video, jadi potongannya kurang rapih, nggak kayak di fotonya ya. Tapi ini nice to have karena ya lumayan kepake kalau misalnya buat yang suka video, bikin vlog gitu. Nice, ini skin tone-nya juga bagus. Kita cobain di mode standarnya. Oke, ini adalah contoh video dari Oppo Reno 11F 5G di resolusi 1080p 30 fps dengan ultra steady aktif. Bisa ultra steady juga nih. Terus dia skin tone-nya cukup bagus ya warnanya ya. Kamera 4 jutaan harusnya memang kamera HP 4 jutaan ya, harusnya memang bisa sebagus ini. Karena ada beberapa brand yang punya handphone 6 jutaan tapi kamera depannya tidak sebagus ini. Oke. Terus dynamic range-nya juga masih cukup kelihatan ya nih kalau misalnya kalian lihat. Nah, tuh langitnya masih kelihatan teksturnya gitu. Nice. Terus muka juga nggak jadi underexpose. Nice, skin tone-nya bagus. Ya, ini cukup stabil kalau dipakai buat ngevlog. Dan kita cobain 4K-nya, di sini juga ada 4K cuy ternyata. Kita cobain. Oke, kalau di 4K-nya dia ultra steady-nya nggak bisa on, jadinya cuma di 1080p 30 fps saja. Tapi ini di 4K, kita cobain kalau misal ultra steady-nya off, apakah stabil, tetap stabil atau gimana? Ini skin tone-nya masih tetap bagus ya. Terus dynamic range-nya juga masih kelihatan tuh, langitnya masih kelihatan banget di belakang. Ini detailnya juga bagus, rambut detailnya juga bagus, muka jenggot gue juga kelihatan detailnya bagus. Nice. Ini biarpun seri F-nya tapi tetap membawa kamera yang cukup bagus di kelasannya. Oke, kita balik ke studio.
So buat gua Oppo Reno 11F 5G cukup menarik ya. Emang buat performance dia bukan yang paling ngebut buat ngegame, tapi gue yakin semua orang yang gunain HP-nya bukan cuma buat ngegame doang kan. Pasti butuh HP yang kameranya juga bagus, layarnya kinclong, baterainya irit, chargernya juga ngebut. Terus UI-nya yang paling penting itu udah mature dan banyak fiturnya. Dan semua itu bisa lo dapet di Oppo Reno 11F 5G yang harganya juga cukup menarik di 4.599.000. Dan buat lo yang minat langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Dan kalau lo udah beli HP ini langsung daftarin emailnya cuy, karena lo punya kesempatan buat menangin motor Honda PCX 160 yang periodenya sampai 22 April 2024. Jadi kapan lagi kan beli HP dapat motor. Nah, selain itu, kalau kalian pengen dapetin Reno 11F 5G, kalian juga bisa ikutan dance challenge-nya yang namanya itu Fantastic Reno Dance. Yang info lengkapnya bisa kalian cek di sosial media resminya Oppo Indonesia. Dan segitu aja review The Tech Indo buat Oppo Reno 11F 5G. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Didi pamit. Ciao.